Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih timnas Indonesia Sintayong menggelar pertemuan. Seperti yang diketahui, skuad Garuda baru saja memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Filipina. Pasukan Sintayong lolos dengan status runner-up grup F di ajang tersebut. Selanjutnya perjalanan Indonesia masih jauh dan tim yang lebih kuat sudah menunggu mereka. Agenda timnas Indonesia juga cukup padat karena mereka juga akan berlaga di ASEAN Cup 2024 pada akhir tahun ini. Sintayong harus putar otak agar bisa merancang skuad terbaik di dua ajang tersebut atau mencari opsi terbaik yang bisa dilakukan. Erick Thohir menjelaskan bahwa dia langsung berkoordinasi dengan Sintayong terkait masalah ini, termasuk persiapan skuad Garuda jelang putaran ketiga yang akan dilaksanakan pada bulan September nanti. Pasalnya waktu yang ada cukup terbatas dan mereka harus benar-benar bisa memanfaatkan situasi ini. Selain itu ada 6 pertandingan yang akan dilaksanakan tahun ini, tepatnya akan digelar pada bulan September 2024, Oktober 2024, dan November 2024. Saya bertemu dengan Coach Sintayong untuk membahas persiapan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir. Langkah ini jadi tindak lanjut setelah PSSI dan PT LIB selaku operator Liga 1 melakukan pertemuan. Tujuannya agar kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air tersebut bisa selaras dengan menjalankan programnya. Skuad Garuda memiliki jadwal 10 pertandingan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Demi memberikan persiapan maksimal, tentunya semua program harus saling mendukung. Selain terkait kompetisi, tentunya dari sisi tim akan coba dipersiapkan dengan baik. Ketua Umum PSSI sudah menjanjikan ada 3 pemain dari timnas U20 Indonesia yang akan promosi ke timnas senior. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner menyindir para pemain keturunan yang dulu menolak berseragam timnas Indonesia, tetapi kini tertarik bergabung selepas Garuda ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu disampaikan Justin Hubner melalui unggahan berbayar di Instagram Stories miliknya pada Jumat siang tadi. Sebelumnya, tidak ada yang mau bermain untuk Indonesia dan sekarang mereka melihat kami melakukan hal bagus dan mereka ingin bergabung. Lucu sekali, tulis Justin Hubner. Justin Hubner sama sekali tidak menyebut nama dalam unggahannya, namun melihat isu yang beredar, terdapat nama-nama pemain keturunan yang sempat menolak dan kini tertarik bergabung dengan skuad Garuda. Salah satu pemain yang disebut-sebut tertarik berseragam timnas Indonesia adalah Messi Hilgers. Pemain FC20 itu sebelumnya pernah menolak tawaran PSSI untuk dinaturalisasi. Ex-Exco PSSI Hassani Abdul Ghani sempat membongkar alasan Messi Hilgers tak jadi dinaturalisasi. Sang pemain diklaim sudah menyatakan kesediaan jadi WNI, tetapi tiba-tiba berubah pikiran. Messi Hilgers merupakan bek yang kini berusia 23 tahun. Penolakan yang dilakukan sang pemain dianggap wajar karena dirinya di atas kertas masih berpeluang untuk membela timnas Belanda. Namun Messi Hilgers kini diketahui tak mendapat panggilan timnas Belanda untuk Euro 2024. Alhasil dirinya sejauh ini masih menanti peluang memperkuat timnas senior oranye. Menyita Transfermarkt, Messi Hilgers tercatat baru tampil sekali untuk timnas Belanda dan itu pun terjadi bersama tim U21 di laga uji coba pada 2022 silam. Selepas itu, Hilgers tidak lagi mendapat panggilan timnas Belanda di level kelompok umur maupun tim senior. Hal itu membuatnya masih memenuhi syarat untuk pindah asosiasi dan bermain untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimis jika timnas Indonesia bisa bersaing di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meskipun menjadi salah satu tim dengan ranking FIFA terendah daripada peserta lainnya. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara atau ASEAN yang mengamankan tiket ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka lolos sebagai runner-up grup F usai meraih 10 poin, menemani timnas Irak yang duduk di puncak. Tentu perjalanan semakin berat bagi Sintayong dan anak asuhnya. Pasalnya Indonesia saat ini berada di peringkat 134 FIFA, kalah dari timnas Korea Utara yang saat ini berada di urutan ke-118. Namun Erick Thohir enggan untuk pesimis. Dalam postingan terakhirnya di Instagram pribadinya, dia optimis jika timnas Indonesia bisa melangkah jauh di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita yang berada di peringkat ke-134
berpeluang menghadapi negara-negara kuat yang sudah langganan masuk Piala Dunia seperti Iran, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Bismillah, ujar Erick Thohir dalam postingannya. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki ranking FIFA terendah di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada timnas Kuwait yang berada di bawah mereka, tepatnya di peringkat 139 FIFA. Harapan Martin Paes untuk bisa memperkuat timnas Indonesia masih terbuka lebar. Kiper FC Dallas tersebut kini diklaim bisa memperkuat skuad Garuda pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024 mendatang. Diketahui Martin Paes tak kunjung dipanggil timnas Indonesia sejak melakukan sumpah WNI pada 30 April 2024. Dari hal itulah membuat publik sepak bola tanah air bertanya-tanya soal nasib mantan kiper FC Utrecht tersebut. Bahkan PSSI pun juga sempat menyebut bahwa kasus Martin Paes sendiri dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Akan tetapi status Paes sendiri juga tak menentu, sebab kasusnya juga tak muncul dalam sidang CAS dalam 1 bulan ke depan. Proses perpindahan federasi kiper berusia 26 tahun tersebut dari KNVB ke PSSI sempat terhambat karena sang kiper tercatat pernah membela timnas Belanda U21 hingga usianya menginjak 22 tahun. Meski begitu, harapannya publik sepak bola Indonesia untuk melihat Martin Paes berseragam merah putih masih terbuka lebar. Sebab pengamat sepak bola senior yakni Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan mengklaim bahwa kiper berpostur 191 cm tersebut bisa memperkuat tim besutan Sintayong setidaknya pada September 2024 mendatang. Dia akan bermain pada bulan September selesai sidang CAS. 3 bulan ke depan akan selesai dan ini sudah diusahakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ujar Bung Ropan. Bung Ropan juga menambahkan bahwa ada 2 sektor krusial yaitu kiper dan penyerang saat menghadapi Filipina pada 11 Juni 2024 lalu. Menurutnya 2 posisi tersebut harus diperhatikan betul-betul untuk bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan kata lain bahwa Paes setidaknya bisa memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang dimana laga pertama putaran ketiga akan digelar pada 5 September 2024 mendatang. Kehadiran Martin Paes di bawah mister gawang timnas Indonesia tentunya sangat diidam-idamkan oleh para supporter timnas Indonesia, sebab dengan adanya kiper FC Dallas tersebut bisa memberikan persaingan kepada kiper-kiper lokal macam Hernando Ari, Nadeo Argawinata hingga Adi Satrio. Performa Martin Paes di MLS bersama Dallas FC musim 2024 sendiri cukup impresif. Ia tercatat telah memainkan 16 pertandingan bersama FC Dallas dan menciptakan 3 clean sheet di MLS musim ini. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi pada laga awal, Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh 2 bek andalan yakni Jordi Amat dan Justin Hubner. Pasalnya kedua pemain ini terkena akumulasi kartu. Jordi Amat harus menjalani sanksi 2 pertandingan akibat kartu merah yang didapatkan saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak. Ia pun sudah menjalani sanksi 1 pertandingan saat timnas Indonesia menang atas Filipina. Sedangkan Justin Hubner telah mengoleksi 2 kartu kuning. Sesuai regulasi, pemain yang mengoleksi 2 kartu kuning harus menjalani sanksi 1 pertandingan. Dengan situasi ini, akankah Sintayong memanggil kembali Elkan Bagot yang sebelumnya disanksi dalam 2 pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia? Bagot dikabarkan tidak merespon pemanggilan karena bek bertinggi badan 196 cm ini tidak bergabung dengan skuad timnas Indonesia U23 yang bersiap menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris. Padahal saat itu Elkan Bagot telah dipanggil oleh Sintayong. Sintayong pun ditanya beberapa kali oleh awak media, namun enggan memberikan tanggapan. Dia malah meminta awak media untuk menanyakan langsung hal itu kepada pemain. Kini pertanyaannya, akankah Elkan Bagot kembali ke timnas Indonesia? Hanya waktu dan Sintayong yang bisa menjawabnya.